tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Syukur kehadirat Tuhan bila saat ini kita dipertemukan kembali di dalam ibadah Pelkat PKLU, yang dimana pada pagi hari ini akan dilayani oleh Penatua Bapak Joko Mulyono. Sebelum kita memulai pada ibadah pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 68 bait yang pertama. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian diundang untuk berdiri. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Mari kita satu dalam doa sebelum kita menerima berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami menghadap padamu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami, di mana saat pagi ini ketika kami berada dalam persekutuan Pelkat PKLU ya Bapak, kami boleh berada di dalam keadaan baik, sehat, yang terpelihara oleh kasih Tuhan.
Dan pagi ini Tuhan, kami akan mengikuti jalannya ibadah Pelkat PKLU ini, dan kami akan menyiapkan diri dan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Joko Mulyono. Telah kami boleh mendiamkan suara hati kami, dan hanya suara Tuhan yang ada di dalam hati serta pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa serta permohonan kami. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam litani pujian yang terambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 yang mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dipersilakan duduk kembali Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 37A bait yang pertama. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pelayanan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Kami berseru di pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami berlutut di hadapan-Mu untuk menyambut berkat-Mu di dalam kami akan merenungkan, bahkan kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus boleh memperteraikan hati dan pikiran kami, supaya dengan segala kerendahan hati, kami boleh membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Sekali lagi Tuhan, layakkan kami semua anak-anak-Mu Tuhan untuk mengambil bagian di dalam mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Kami berdoa semuanya Tuhan, kami letakkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama-sama pada pagi ini, yaitu terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Obadja. Sekali lagi, Kitab Obadja pasal 1 ayat 17 hingga 19. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, adapun pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Kitab Obadja, pasal 1 ayat 17 hingga 19. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Demikian firman Tuhan.
Terpujilah Kristus. Hosiana. 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 Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat memasuki akhir pekan pada hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita saat ini di tengah kondisi pandemi corona. Kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Bapak Ibu yang kami kasih, marilah kita hidup di tengah kondisi saat ini. Hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena hanya orang yang berjalan kepada kehendak Tuhan, maka hidupnya akan berdampak bagi sesama, yaitu hidup yang berbuah kebaikan bagi kemuliaan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan secara bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Obadya yang baru saja kita baca, yaitu pasal 1 ayat 17 hingga 19. Saya akan mengajak sedikit mengenai siapakah kitab Obadya itu? Apakah kitab Obadya ini? Kalau kita membaca kitab Obadya, bahwa kitab Obadya ini merupakan salah satu kitab dari 12 nabi kecil, dan kitab Obadya adalah kitab yang paling terkecil. Mengapa kitab Obadya disebut adalah kitab yang dikatakan paling terkecil? Karena kitab Obadya hanya terdiri satu pasal dan ayatnya terdiri dari 21 ayat. Maka itu disebut bahwa kitab Obadya paling pendek di dalam Perjanjian Lama. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa sekali lagi bahwa kitab Obadya adalah hanya terdiri satu pasal dan hanya terdiri dari 21 ayat. Tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan, kitab Obadya ini, banyak hal, banyak berkat yang kita dapatkan, biarpun dia hanya satu pasal dan 21 ayat. Banyak berkat yang kita dapatkan, dan banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang kita renungkan pada pagi ini di dalam pasal 1 ayat 17 hingga 19. Banyak hal yang kita akan dapatkan melalui firman Tuhan pada pagi ini. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Obadya adalah kitab nubuat tentang hukuman bagi bangsa Edom. Kalau kita melihat bahwa Esau adalah nenek moyang bangsa Edom, dan Esau masih bersaudara dengan Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Tapi dalam kenyataannya hubungan bangsa Edom dengan bangsa Israel sangatlah buruk sekali. Yaitu saat kerajaan Yehuda runtuh dan rakyat Yehuda dibawa sebagai tawanan ke Babel, justru bangsa Edom merasa bersukacita, bahkan mengolok-olok, melakukan kekerasan. Dan kita lihat padahal kedua bangsa ini sebenarnya bertalian darah antara Esau dan Yakub. Bapak Ibu yang kami kasih, karena kesombongan bangsa Edom inilah akhirnya bangsa Edom dihukum oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Obadya, ini adalah kitab nubuatan tentang hukuman yang diberikan bangsa Edom. Biarpun nenek moyang mereka Esau bersama Yakub adalah merupakan saudara bagi mereka berdua. Tapi kembali lagi, karena kesombongan mereka, bangsa Edom, akhirnya bangsa ini dihukum Allah. Dan Bapak Ibu bisa mengingat kembali tentang awal mula bagaimana mereka berseteru antara Esau dan Yakub. Saya percaya Bapak Ibu mengingat semua hal ini di dalam kitab Kejadian, mulai dari hak kesulungan. Dari situlah mereka terjadi sesuatu, adanya satu hubungan yang sangat buruk antara
Esau dan Yakub. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bacaan firman Tuhan pada pagi ini di dalam Obadya pasal 1 ayat 17 hingga 19, saya mendapatkan dua hal yang terpenting, yang menarik, yang ingin firman Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu yang pertama yang saya dapatkan melalui firman Tuhan, yaitu nubuatan tentang hukuman yang akan diberikan kepada bangsa Edom. Karena bangsa ini bermegah atas kemalangan bangsa Yehuda. Seperti yang saya utarakan di dalam pembukaan tadi, bagaimana bangsa Edom merasa bersukacita waktu bangsa Israel dihukum Tuhan karena bangsa Israel hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Justru sebetulnya Esau atau bangsa Edom yang merupakan saudara bagi mereka sebetulnya harus menolong bangsa Yehuda, tapi kenyataannya bangsa Edom justru berbuat memusuhi bangsa Israel. Dan yang kedua adalah nubuat tentang keselamatan yang diberikan kepada bangsa Yehuda. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Obadya menubuatkan bangsa Edom akan mengalami hukuman dari Tuhan? Karena Edom melihat, mengapa Obadya menubuatkan bangsa Edom akan mengalami hukuman dari Tuhan? Karena bangsa Edom adalah bangsa yang menganggap dirinya adalah bangsa yang sudah tinggi, mapan, berkuasa, dan bahkan lebih parahnya mereka menganggap lebih mulia dari bangsa-bangsa lain. Dan puncak dari keangkuhan yang berbuah menjadi dosa, dan akhirnya murka Allah menghukum bangsa Edom, tatkala bangsa Edom menganggap dirinya tidak tertandingi, bahkan dosa inilah akhirnya karena keangkuhan Edom, akhirnya Tuhan menghalau Edom karena Edom tidak lagi menyembah Allah dan Edom telah melupakan Allah. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hukuman yang Tuhan berikan pada bangsa Edom ini adalah karena kesombongan bangsa Edom, dan Edom tidak lagi menyembah Allah, dan bahkan Edom telah melupakan Allah. Dan Edom lupa bahwa Allah bisa dan sanggup melumpuhkannya. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat yang ketiga tentang kesombongan bangsa Edom, dan akhirnya Tuhan menghukum bangsa Edom. Saya baca di dalam ayat ketiga, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Kalau kita membaca dalam ayat ketiga, begitu sombongnya bangsa Edom, dan mereka lupa bahwa Tuhan bisa menghukum bangsa Edom ini di tatkala Edom tidak lagi menyembah Tuhan, tatkala Edom dalam hidup di dalam kesombongan. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat apa yang kita dapatkan melalui firman Tuhan atas nubuat Obadya terhadap hukuman bangsa Edom. Sekali lagi, keangkuhan atau tinggi hati akan mendatangkan hukuman atau murka Allah. Terlalu banyak contoh yang kita dapatkan bagaimana orang yang saat ini hidup di dalam dunia dengan segala keangkuhannya dan segala ketinggian hatinya, mereka dihukum Tuhan. Saya tidak akan memberikan contoh. Bapak Ibu bisa melihat sendiri kisah-kisah baik yang ada di dalam media sosial saat ini yang lagi rame. Banyak orang mengandalkan kekuatan sendiri, dan mereka dengan angkuhnya
dan tinggi hatinya, dan mereka lupa masih ada Tuhan yang akan mengingatkan mereka dan bahkan akan menghukum mereka jika mereka sekali lagi tidak menyembah Allah dan melupakan Allah sebagai Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kehidupan kita menjadi hidup yang keangkuh, hidup yang sombong. Karena Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan hidup dalam keangkuhan dan kesombongan. Karena apa? Karena keangkuhan akan menipu kita. Dengan keangkuhan meyakinkan kita bahwa kita akan merasa hebat. Dan yang lebih parahnya ialah keangkuhan membuat kita menyembah diri sendiri, tetapi bukan Tuhan yang kita sembah. Ini yang paling berat, ini yang paling berbahaya. Dengan keangkuhan membuat kita menyembah diri sendiri, tetapi kita bukan menyembah Tuhan yang kita sembah. Ini seperti apa yang saya alami di saat saya masih muda. Saya bisa cerita sedikit. Di saat saya sudah memasuki SMA, dengan segala kehidupan pergaulan yang saya hadapi, akhirnya saya melupakan Tuhan, dan saya lebih sibuk di dalam kehidupan saya sendiri. Di tengah perjalanan yang begitu panjang, di dalam saya masih menduduki SMA, ada satu peringatan dan hukuman Tuhan yang berikan kepada saya. Yaitu pada saat saya menaik sepeda, saya berjalan, tiba-tiba saya bisa jatuh sendiri. Dan pada saat jatuh itu memang saya agak parah, saya luka semua badan saya. Dan saya ingat bahwa kalau hidup saya hanya mengandalkan diri sendiri dan hidup tidak bersama Tuhan, Tuhan pasti menghukum saya. Itu yang saya alami waktu saya di SMA. Dan setelah saya mengalami jatuh di dalam sepeda itu, saya baru ingat pada Tuhan. Waktu saya buang dengan sia-sia hanya untuk menginginkan memuaskan diri saya sendiri. Dan pada puncaknya, karena pertolongan Tuhan dan karena anugerah Tuhan, saya diberi kesempatan Tuhan untuk bisa diterima di suatu perguruan tinggi negeri, yaitu di Pulau Bali. Dan di Pulau Bali itulah Tuhan memanggil saya dan menangkan saya. Dan disitulah di Pulau Bali itu saya memulai mengenal Tuhan. Dan saya mengambil bagian di dalam pelayanan bersama teman-teman saya di mahasiswa. Kami bersama-sama melayani sesama mahasiswa di Universitas Udayana. Saya melihat rencana Tuhan begitu indah. Pimpinan Tuhan begitu indah bagi diri saya. Dan ini boleh saya rasakan sampai saat ini, yang mana Tuhan terus membentuk diri saya sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dengan kesombongan dan keangkuhan. Di saat kita mengakui kehebatan kita, dan di saat kita bahwa kita menyembah diri sendiri, dan tetapi bukan Tuhan yang kita sembah, Tuhan tidak akan main-main. Tuhan akan menghukum kita seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Edom. Karena keangkuhannya Tuhan menghukum bangsa Edom. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, marilah jangan keangkuhan ada dalam hidup kita, supaya Tuhan tidak menghukum kita seperti apa yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Edom. Dan ini digambarkan bagaimana bangsa Israel yang menghanguskan Edom, sehingga Edom tidak dapat tumbuh lagi karena mereka seperti jerami. Dan kalau kita baca seterusnya, bangsa Edom benar-benar dihukum Tuhan. Mereka tidak bisa
dan semuanya habis. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak mau bermain-main kepada anak-anaknya. Jikalau hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan selalu mau anak-anaknya hidup bersama Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena hukuman Tuhan inilah bangsa Edom tidak berdaya dan mereka dihancurkan oleh bangsa lain. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat yang kita dapatkan, setiap kesalahan atau dosa akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi sekali lagi, dosa dan kesalahan yang kita lakukan akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Karena itu, sebelum kita menerima hukuman dijatuhkan, mari kita sadar dan bertobat. Dan mari kita cepat-cepat kita bertobat. Karena dengan pertobatan itu, akhirnya kita kembali diperdamaikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita melihat penghukuman yang diberikan kepada bangsa Edom, di akhir kitab Obaya itu, yaitu Obaya menubatkan tentang keselamatan yang diberikan bangsa Israel, yang mana ada pemulihan bagi bangsa Israel. Keselamatan yang diberikan kepada Allah, dan bahwa Allah sendiri yang akan menyatakan tentang keselamatan yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Dan keselamatan ini juga akan diberikan kepada setiap orang dan bangsa yang mengakui Tuhan sebagai Tuhan mereka. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan akan diberikan kepada kita semua kalau kita mengakui bahwa Tuhan itulah Tuhan di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Dan pemulihan kembali atas bangsa Israel, yaitu mereka memilih tanah pusaka mereka. Jadi hasil pemulihan ini, bangsa Israel kembali mendapatkan tanah pusaka mereka. Dan Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat 19 hingga 21. Karena dengan pemulihan atau keselamatan ini juga berlaku bagi kita, jika kita mau mengalami dan mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita mau hidup dan bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bentar lagi kita akan memasuki perayaan Paskah. Di sini kita diingatkan lagi tentang penderitaan Tuhan Yesus yang kita peringati sepanjang Minggu Prapaskah ini. Kita semua diajak untuk melihat penderitaan Tuhan sampai pada penyaliban di Bukit Golgota. Dan penderitaan Tuhan di Bukit Golgota dan sampai penyaliban di Bukit Golgota itu adalah bukan akhir dari kehidupan kita. Itu adalah awal dari pemulihan bagi kita, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita hidup berkenan kepada Allah dan menyembah Allah. Dan jangan seperti bangsa Edom. Karena keangkuhannya bangsa ini tidak menyembah Allah, tapi menyembah dirinya sendiri. Dan akhirnya bangsa ini dihukum oleh Allah. Mari kita sembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Dan marilah di tengah memasuki Minggu Prapaskah ini, kita kembali diingatkan tentang karya Kristus bagi kita semua. Karena anugerah Kristus kepada kita semua, kita akan beroleh keselamatan kepada kita semua. Mari memasuki Minggu Paskah dan mari kita bersama-sama merayakan Paskah. Karena Paskah adalah kabar sukacita bagi kita semua dan anugerah kepada kita semua sebagai anak-anaknya. Terpujilah Kristus. Haleluya.
ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 208 ayat yang pertama. Takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada pagi yang indah ini. Mari kita berdoa. Kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan kepada Engkau, hidup yang menyembah Engkau, hidup yang memuliakan Engkau. Melalui kitab Obadya ini kami diingatkan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, janganlah kami hidup seperti bangsa Edom, hidup dengan keangkuhan dan ketinggian hati. Karena Tuhan tidak mau anak-anaknya hidup di dalam keangkuhan. Sekali lagi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, ingatkan kami terus sebagai anak-anak-Mu. Di saat-saat kami akan merayakan bersama di dalam perayaan Paskah ini. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa, yang telah menyelamatkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Itu semua karena karya Tuhan bagi kami semua. Tolong Tuhan, beri kami kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya firman yang hidup ini menjadi firman dan kekuatan di saat kami melangkah. Supaya hidup kami menjadi hidup yang menjadi persembahan dan pujian kepada Engkau, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan pagi ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu, gereja Bukit Zaitun. Sekali lagi Tuhan kami berseru, menyerahkan gereja-Mu dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah seluruh perangkat pelayanan yang ada, Tuhan berkati, Tuhan jagai. Mulai Bapak Hendra Purba sebagai Ketua Majelis Jemaat, mulai dari para majelis, pengurus pelekat, komisi, bahkan seluruh jemaat-Mu, biarlah boleh bersama-sama untuk hidup selalu mengasihi dan menyintai Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk pelekat PKLU, biarlah semua dalam kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Biarlah semuanya dalam penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan, seluruh anggota pelekat PKLU ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan ada di tengah-tengah mereka semua. Kami bersyukur dan terima kasih juga menyerahkan saat ini untuk segala pergumulan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, sekali lagi Tuhan, kami berseru dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan memberi kekuatan.
Tuhanlah akan yang memberi kesembuhan bagi mereka semua. Kami juga berdoa pada mereka semua yang di saat ini mengalami pergumulan, baik mengalami pekerjaan, keluarga. Biarlah tangan kasih Tuhan ada di tengah-tengah kasih-Mu itu, di tengah keluarga mereka lepas keluarga. Lagi Tuhan, kami berseru, menyerahkan juga bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa, kami terus berlutut di hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Kami saat ini terus dengan segala kerendahan hati datang kepadamu di tengah kondisi pandemi corona ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih anugerah Tuhan. Pandemi corona ini, virus corona ini boleh terkendali. Ini semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak-Mu Tuhan, secara khusus seluruh jemaat yang ada untuk hidup selalu menjaga, hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tetap melakukan protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Karena pandemi ini belum berakhir. Ingatkan kami semua Tuhan, dan jagai kami. Beri kami kesehatan, dan beri kami boleh melakukan kehidupan kami, supaya di dalam pertolongan dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berseru dan menyerahkan sekali lagi kepada anak-Mu Tuhan yang boleh bersama-sama pada saat ini, boleh beribadah pada pagi ini. Tuhan memberkati, Tuhan menjagai. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita menerima berkat firman Tuhan yang telah disampaikan, kini saatnya kita mengungkapkan syukur kita di dalam persembahan syukur dengan mengingat dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Demikian. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama. Yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri bahagia abadi. Bapak dan Ibu sekalian diundang untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Terima kasih Tuhan, kami kembali pada Tuhan, menghadap pada Tuhan. Kami ucap syukur di mana Tuhan kami sudah menerima berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Penatua Joko Mulyono. Terima kasih untuk semuanya itu Bapak, berkat rohani kami sudah terima, dan saat ini juga Tuhan sudah izinkan kami kembali untuk kami memberikan persembahan syukur kami. Kami sadar Bapak Tuhan bahwa semuanya ini adalah dari Tuhan, dan biarlah apa yang kami berikan ini boleh menjadi berkat
bagi pelayanan di mana Tuhan akan tujukan. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan syukur kami ini. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan kita akan mengakhiri ibadah pagi ini, kita akan memuji Tuhan di dalam Kitab Bakti 213 ayat yang pertama. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lelah. Lewat malam gelap, ke terang yang tetap, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini boleh menjadi kekuatan di dalam kita melangkah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Kami berseru Tuhan dan berterima kasih Tuhan telah menyertai di dalam ibadah pada pagi ini dari awal pertengahan akhirnya. Kali ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam ibadah ini, dan bahkan mereka yang tidak bisa bersama-sama dengan kami. Tuhan menjagai dan menyertai. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.